Ini pas, acara ini memang sungguh-sungguh pas. Yang pertama, saya dapat pelajaran untuk acting. Berikutnya, saya ketemu dengan seseorang yang sebetulnya beliau ini yang memberi saya kesempatan pertama kalinya main film. Oh my God. Setiap hari kalau bangun tidur, aku tuh cuman mikir bahwa aku pengen jadi terkenal. Pembawa acara kurang menurut aku, nyanyi nggak bisa. Dan di saat film-film Indonesia mulai bangkit, aku melihat bahwa aku bisa ngebayangin aku di layar lebar banget itu. Aku perlu layar lebar karena ini udah lebar banget, jadi perlu layar yang lebih lebar dari televisi. Di saat tidak ada sutradara satupun yang melirik aku, padahal untuk film horor pun aku mau, digantung di pohon beringin pun I don't care. Tidak ada. Tiba-tiba saya dapat telepon dari seseorang dan, Sarah, kamu tuh mukanya bintang film banget. Oke, nggak kayak gitu sih kata-katanya, cuman pasti yang di pikirannya gitu. Sarah, dia pikir dalam hati, dia mukanya bintang film banget. Sarah, mau nggak main film gitu? Aku bilang, di film itu aku dipakai baju senam yang ketat banget. Dan ternyata perkiraan saya tentang kalau saya di layar lebar, saya nggak kelihatan terlalu lebar. Ternyata pas close up, saya selebar layar itu. Nia Dinata. Teh Nia. Selamat datang. Nih ya, saya dikasih tahu tadi sebelum syuting bahwa kalau cium nggak boleh kena yang ini bukan karena apa-apa tapi baru operasi ya. Operasi geraham atas, bukan operasi muka. Aku pikir operasi biar. Botox gigi, botox gigi. Jadi operasi gigi yang di botox. Jadi giginya nih baru di ini jahitannya masih itu. Oh my God, kesini. Duduk. Gak boleh ngomong oke ya. Terima kasih ngingetin aku. Aku baik hati kok. Baik hati banget, walaupun kalau di set ya lagi syuting, baik hati, semua pemain dimanja dengan cemilan-cemilan yang luar biasa. Tapi waktu pertama kali saya terlibat di Perempuan Punya Cerita waktu itu ya, galak sih enggak, tapi tegas. Dan kalau kita lihat di film-film itu kan saudara suka pakai keto gitu, action. Ini kan enggak, jadi suaranya action. Gak perlu tawa. Gak perlu tawa, udah kenceng. Udah keras. Tapi aku waktu itu sempat gini loh, gila galak banget loh. Galasar. Cuman ini aja tegangan tinggi di sini. Hari ini enggak. Nggak bisa juga tegangan tinggi. Iya, bentar ini ya langsung kan? jahitan copot. Mau lihat nggak jahitannya? Nggak mau, terima kasih. Tadi di ruang makeup aja, Sar lihat deh ada benangnya nih nyangkut-nyangkut. Jangan, udah gitu. Jangan terlalu macet, takut ketarik ya. Kita santai-santai aja di sini. Jadi banyak film-filmnya bisa dibilang drama. Kadang-kadang kita lihat film yang diproduksi juga bisa komedi juga. Tapi selalu semuanya itu sebetulnya pesan-pesan moralnya lumayan dalam ya. Katanya nggak bermoral film-filmku. Ada yang bilang. Ya, dan gak sebetulnya bermoral. bukan nggak bermoral. Banyak yang bilang kontroversial. Nah, gimana tuh? Nggak apa-apa. Jadi film itu kan sebenarnya udah kayak bayi kita ya. Ketika kita lagi mengandung, itu proses syutingnya segala macam, ketika udah dilempar ke publik tuh kayak perempuan habis ngelahirin blung gitu kan. Selama kita yang ngerasain, kita yang ngasih gizi ya kan di dalam perut kita. Jadi ketika udah keluar, orang mau bilang, oh bayi kamu kontroversi atau bayi kamu gimana-gimana, tapi kan kita tetap sayang kan iya, gitu. betul, Jadi betul. it doesn't matter buat aku, public has every rights untuk menilai gitu. Jadi ya aku sih udah pasrah kalau udah ngelahirin film gitu. Tapi kan banyak yang bilang bahwa kalau di industri hiburan itu kita harus kontroversial karena itu yang bisa ngejual. Disengaja nggak bikin film-film yang kayak gitu atau memang cerita-cerita di film itu memang menjadi sesuatu yang Teh Nia percaya banget. You strongly kayak seperti Perempuan Punya Cerita. Iya, jadi I strongly believe in the theme, especially in women's theme misalnya. Cerita tentang perempuan atau cerita tentang orang-orang yang termarginalkan di society ya, termasuk minoritas-minoritas yang banyak sih di society kita. Jadi apa ya, dan aku nggak pernah merasa bahwa it's gonna be controversial gitu. Karena menurutku it's just an important story to tell, this is reality gitu. Jadi ketika itu jadi kontroversial kan seperti tadi,
ketika udah ngelahirin anak ya kita udah pasrah aja, udah menyerahkan itu ke publik. Gitu. Tapi film-filmnya selalu dapat sambutan oke banget, terutama di luar Indonesia. Iya, kalau ikut tapi di Jakarta juga. Jadi gini, kalau lihat tuh film aku di Jakarta sambutannya sangat baik ya dari publik Jakarta, Bandung. Itu masih bisa mengerti film-film yang dibikin oleh tim kita. Tapi kalau udah di luar kota tuh kayaknya film horor yang ngantri, film kita nggak ada yang nonton. Apa mungkin karena di luar mereka kaget kali ya? Kaget kali. Jadi memang belum ngerti, belum siap nggak apa-apa. Tapi kan penonton Indonesia memang perlu alternatif tontonan. Iya kan? betul, supaya pilihannya banyak ya. Kita lihat ya film-filmnya Tehnia. Oh my God, semoga ada yang akunya. Ada dong harusnya. Ada yang akunya nggak sih? Tolong dong diputar. Gue adalah orang di balik layar. Gue adalah orang yang paling menentukan apakah lo bisa nonton film di bioskop apa enggak. Iya, gue adalah pengantar lo film. Socialite itu kan harus social. Gue cuma datang ke party foto cekrek-cekrek masuk majalah dong. Harus ya gue ikut party. Mulai deh. It's part of life, man. Ini produsernya sentimen sama kamu. Aku dikit banget ya tadi. Nggak aku ada, cuma padahal kelihatan. itu harusnya ada banyak loh yang ada sarahnya. Aku lumayan loh sebagai dokter Zoe di situ ya, yang rada lebay si Bisa dokter buka itu. mulut. Tehnia ada nggak film yang untuk Tehnia itu mungkin bukan pantangan, tapi yang you don't think you'll do it gitu? What kind? Horor. Horor. Kenapa nggak mau Karena horor? aku aja takut nonton horor. Orang-orang pada heboh dengan apa tuh film Conjuring apa segala macam. Conjuring. Conjuring. Itu aku nggak bisa nonton horor emang. Aku penakut orangnya. Jadi gimana mau bikin horor kalau misalnya terus gue nggak mau lihat monitor kan susah juga kan Sar. Mungkin itu suatu tantangannya gitu loh. You have to face your phobia. Sama ular, nggak mungkin bikin film yang ada ular. Gue paling takut sama ular. Jadi nggak mungkin Ngomongin misalnya ular aja takut. film udah. tentang Ratu Ular dan Nggak aku sebagai mungkin. pemeran Oh utama. tidak mungkin. Takut sama ular? Jangan lepas, gak ada. Nggak boleh begitu kan, tahu kan? Tas ular aja Sarah pernah kan pakai tas ular ya, aku nggak mau deket-deket. Aku tas Kamu atau cacing. siapa ya? Bukan aku, Oh, aku bukan, nggak punya tas ular. Shanti, Neng Shanti. Emang dia tuh ya gitu. dia ular. Iya, dia suka nggak empati, padahal tuh dia tahu loh Tehnia. Iya, aku nggak suka banget deh. Tahu nggak, sebelum dia ke set waktu itu, lagi syuting kan? Iya. Ke set, dia tuh sebelum nyampe, terus dia tuh Mau ngomongin Ngomongin orang. orang. Dia tuh bilang gini, tahu nggak Sar, Tehnia ini kan takut banget sama ular, makanya aku sengaja. Makanya jangan ajak dia lagi, ajak aku aja. Orang gila. Kita main terus order ya, Oke. Ini boleh Silakan. diminum nggak? Boleh dong, silahkan. Kalau mau minum ini juga kalau bisa boleh. Jangan nanti jahitannya lepas. Jangan. Tehnia, Pengen silakan. yang itu yang asem-asem. Boleh. Oh boleh, abisin juga boleh. Silakan pilih ya. Dari tadi dia belum ngomong oke loh. Belum, hebat kan? Hebat banget. Hebat kan? Hebat Itu tuh tadi gara-gara Mas Didi Petet, dia dikit-dikit ngomong itu, jadi aku terbawa. Aku tuh sebetulnya bisa fokus. Fokus ya, terus order, silakan pilih dulu. Terus aja kalau dia lagi fisik kurang. Oke. Wih, Oke. aku pikir tadi nggak ada yang denger, jadi aku ngetes. Siapa? Bohong. Asem. Siapa pemain yang paling susah? Gimana kalau setiap dia ngomong oke, gue yang makan deh, Cia Miller. Bener. Boleh ya yang ini ya. Alhamdulillah. Aduh ini suka-sukaanku. Siapa pemain yang paling Oh, ini susah Kalbita. diminta untuk scene nangis? Yang paling susah diminta untuk sini nangis adalah Tora Sudiro. Bener-bener nyebelin. Arisan kedua yang waktu Mini ngaku dia cancer, Iya. semuanya udah Udah nangis di Tora. Gili, kita syutingnya susah payah di pulau. Semua udah nangis, berame-rame udah nangis, kan biasanya orang ikut nangis ya. Aku sih gampang banget, aku gini aja bisa. Bisa banget kan, gue tau banget deh. Menurut aku nangis tuh nggak usah keluar air mata, di hati itu
udah nangis. Gitu. Terus dan dia nggak nangis. Bisa, dia nggak nangis sampai semuanya udah musin dia. Tora palsu banget sih jadi aktor. Dia bisanya cuma yang ketawa-ketawa aja. Makanya kalau ada, makanya peran Tora tuh nanti di berikutnya aku aja Iya, yang mainin. benar. Aku baru mau casting Iya. kamu, soalnya film berikutnya aku membutuhkan seorang perempuan, tapi dia sebenarnya kelaki-lakian. Iya. Bisa kan? Bisa lah, bisa deh. Yang penting aku main film. Iya. Oke. Wih. Ya, makan ya. Silakan. Aku yang makan. Iya, Tania tuh yang kan. mau Aku nawarin cuma- sendiri. Karena aku sayang This is banget sama good. Sarah Sehan This is ya. so good. Berikutnya truth or dare. Terus lagi ya. Ya udah Terus deh, ya. terus aja. Siapa pemain film atau artis yang datangnya telat terus? Selalu telat. Yang selalu telat. Bikin nunggu. Jarang sih sama aku ya yang selalu Ada telat. yang telat banget nggak? Mungkin nggak sering telat tapi di satu produksi telat banget sampai sempat bikin kesel. Kan nggak boleh ya. Kalau film itu kan banyak orang yang terlibat di situ. Banyak yang terlibat di situ. Set, aku pernah nggak? Aku nggak ya. Enggak. Ada sih, tapi waktu itu kebetulan bukan bikin film layar lebar, tapi bikin sebuah iklan. Gimana ya? Karena dia Banyak kerjaannya. banyak kerjaan. Nah makanya lain kali tuh kalau Nggak usah misalnya disebut ya namanya. nggak usah. Pokoknya ada. Jadi sebetulnya poinnya di sini adalah aku ingin menyampaikan bahwa aku tuh selalu berusaha untuk on time. Jadi untuk film atau iklan aku on time. Jadi Oke. you just call me lah. Oke. Tini ya? Tini Oreo? Yes. Oke. Kalau sama manajer suka dipotong ke aku aja. Oke, nggak oke, masalah. langsung ya. Satu lagi truth or dare. Dare-nya apa sih? Terus aja. Yang Terus aja truth deh. ini penting banget. Ya udah deh. Ini ada di sini loh. Dia loh yang nyuruh terus ya. Iya, truth. Pendapatnya tentang aku. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Karena aku pernah terlibat di beberapa Iya dong. film. Iya, Di tiga film ya. Pokoknya Oke. kalau ada Sarah itu, set itu jadi rame. Tunggu sebentar. Iya kan? Kalau misalnya kata-katanya bagus, ini bisa diulang dipakai untuk iklan acara ini yang suka ada. Tapi kalau misalnya kurang nggak usah dipakai. Ya silakan. Jadi Sarah itu bikin rame terus di set, ya. Terus udah gitu kalau ada makanan yang disodorin apa aja dimakan. Tentang actingnya aja. Oh tentang actingnya. Tentang actingnya Sarah itu orangnya sangat absorb ya, dia kayak sponge. Jadi kalau kita kasih tahu apa, gampang nyerepnya, ya kan? Tapi bagus kayaknya. ada tapinya. Tapinya adalah kayaknya dia agak-agak mirip-mirip Tora sih. Cuman I've never tried a very sad situation sih selama ini. Nanti mungkin di yang agak-agak perempuan laki-lakian, boys don't cry style itu mungkin lo harus nangis ya. Tapi kalau bawa ke adegan yang bener-bener fun, terus udah gitu ada edgy, satire komedinya, she can nail it very very well. Tapi kalau misalnya udah agak sedikit serius, terus udah gitu suruh mellow down, itu agak susah. Lebihan energi. Ini kan belajar nangis nggak keluarin mata kan dari tadi. Bentar, it's coming. Ada tetesan nggak? Nggak aci ya, nggak Oke, boleh. iklan dulu. Abis iklan Oke. aku bisa nangis. Bener Iklan ya? dulu ya, jangan kemana-mana. Aku sakit hati banget. Tadi dia bilang, oke Tora tuh kan nggak abdol. Tadi dari banyak hal yang mengagumkan tentang Teh Nia Dinata, ada satu hal yang saya suka banget karena saya juga punya anak saya juga laki-laki, anak Teh Nia juga dua-duanya laki-laki, sudah remaja lagi ya. Tapi di sela-sela kesibukannya kan Teh Nia itu sibuk banget ya, traveling untuk filmnya, untuk post production, pre-production, film-filmnya selalu memakan waktu yang lumayan panjang untuk persiapannya. Jadi untuk satu produksi itu bisa setahun gitu ya untuk sampai selesai, dari awal sampai selesai. Tapi kalau saya follow sosial medianya Teh Nia, kedekatan itu tetap berasa gitu. Gimana ngejaganya? Dan anak-anak itu kayaknya kalau aku lihat anak laki itu kan susah ya. Iya. Kadang-kadang nggak mau cerita, kadang-kadang sok cuek. Tapi kalau aku sering baca gitu Teh Nia suka cerita bahwa anaknya cerita tentang ini, tentang itu, sampai tentang pacar atau tentang apa aja. Itu gimana sih Gak tahu itu udah begitu dari kecil kali ya. Soalnya lucunya nih anak aku dua-duanya loh
waktu kelas 0 besar gitu kan, they have to ada storytelling kan tentang best friend. Oke, di sekolahnya. Masa dua-duanya si abang sama si ade. Yeah. Dua-duanya storytelling tentang best friend-nya dia itu papapnya katanya. Kalau anak lain kan best friend adalah misalnya si Budi, si siapa, si siapa. Sahabatnya. Nah anak aku enggak, best friend aku papap. Aduh masa nggak ada lagi sih bang gitu. Ibu gitu. Jadi apa the idea dan adiknya juga kan bedanya 5 tahun. 5 tahun terus waktu pas dan sama dong di playgroup itu juga. Dan mereka juga kayaknya akur ya? Ya karena jaraknya jauh mungkin. Jadi akur tapi nggak juga sih. Kadang-kadang abangnya suka noyor adiknya ya cowok sama cowok lah ya gitu. Tapi kalau argument malah enggak karena dunianya udah beda banget kan 5 tahun. Tapi jail-jailannya ada gitu. Ngeledekin lah pacarnya apa. Kan sekarang abangnya udah pacaran jadi adiknya ngeledekin. Apa pacar mau cia-cia si ini dateng gitu kan ya. Ceweknya datang diledekin gitu kan malu-maluin kan. Terus cuman itu dari itu aku juga ngeliatnya gitu. Kok papa sama ibu sih yang lain. Your friend, your age gitu yang your age. Ya tapi nggak best sih. Kalau yang bestnya tetap papa sama ibu. Aku pengen kayak gitu. Aku juga pengen anak karena keinginan orang tua adalah bisa deket sama anaknya. Tapi untuk cara deket aja susah. Kalau kita sok deket nanya-nanya, dibilangnya apa sih ibu cerewet banget atau ayah cerewet banget. Tapi sekarang juga udah mulai gitu. Apalagi nanti ketika mereka menginjak 14, 15 itu that's the difficult age. Ketika itu perubahannya udah terjadi. Jadi kita nggak usah nanya-nanya. Nanti dia sendiri yang cerita. Gitu? Karena kalau kita nanya, gimana how is school abang gitu. Oke. Semua oke. Jawabannya satu kata. Biasa aja Tapi gitu. ketika kita lagi diem, terus dari itu kita lagi baca buku atau apa, ntar dia masuk sendiri, ibu lagi ngapain. Aku mau ini dong, menurut ibu gimana? Gini cerita cewek lah, apalah. Sampai kadang-kadang yang shocking gitu ya, diceritain juga. Cuman kan kita mesti pura-pura cool dong, maksudnya. Aduh, gini loh abang harus gini. Padahal hatiku shock gitu. Jadi kita juga dengernya. Tapi jaga komunikasinya itu gimana? Berarti kalau lagi sibuk memang selalu ada waktu. Maksudnya selalu telepon. Mereka nggak bete diteleponin terus atau? Enggak. Raja tuh suka gini, abang gini, ibu tapi kalau kenapa di telepon telepon aku sering banget? Exactly sering banget ngomong gitu juga tetap gitu. Ibu udah kamu kan juga lagi syuting kan, udah jangan ganggu aku, I'm fine kok di rumah gitu. Jadi ya udah kita terima aja digituin. Habis mau diapain lagi? Jadi sebenarnya rahasianya ya adalah natural aja. Tapi ketika mereka kasih mereka space. Tapi ketika mereka cerita kita tuh jangan motong atau apa walaupun kita shock mungkin dengernya atau apalah gitu kan anak-anak zaman sekarang ya. Ini ada foto artikel ya, boleh dikasih keluarin artikelnya. Aku pernah baca artikel tentang yang satu ini, menurut aku ini satu subjek yang rada susah gitu. 5 tahun, bukan 5 tahun. 5 tahun bedanya. Jadi ini pernah katanya bicara soal hal-hal yang menurut kita, aduh ini berat untuk dibicarakan sex education gitu ya. Mam, adik umur 4 tahun, selisih 4 tahun beserta saya. Jadi apa yang Mama lakukan semasa 4 tahun? Mama tidak menjalankan seks bersama Papa? Pernah anaknya nanya begitu? Iya, itu si abang waktu dia masih nanya kecil. Bedanya 5 tahun kan, dia nanya. Itu salah tuh 5 tahun. Ibu dan manggilnya ibu sama papa. Ibu, dia baru belajar sex education. Jadi kita dikasih selebaran bahwa hari ini anak Anda mendapatkan sex education. Jadi nanti kalau dia sampai rumah menanyakan sesuatu, you have to be prepared kan gitu kan. Jadi kita udah prepared gitu. So, what did you learn abang kelas 6 SD? Oh iya dong, aduh dingin bener. Terus itu iya gitu. Jadi cara baby itu keluar tuh begini. Ibu kan ternyata keluarnya kan ibu bilang selalu dari perut ibu, enggak kan katanya gitu. Tahu gitu ya? Ibu sesar bener kok, ini ada bekasnya gitu kan. Jadi aku gak bohong dong, emang bener gitu kan. Jadi bukan sesuatu yang tabu ya? Jadi mungkin dia jadinya akhirnya jadi ngerti. Nothing is tabu gitu ya. Seperti kayak di film-film. Nah mereka anak-anak nonton gak film-filmnya Teh Nia? Ketika udah umur 12, anakku yang si abang itu dia penasaran banget pengen nonton arisan kan. Dari dulu aku gak boleh karena it's 17 tahun ke atas conversationnya gitu kan, conversationnya juga, jadi nggak boleh. Sampai akhirnya tahu-taunya dia nyewa ke ada rental video, dia minta anterin supir, dia jadi member, emang dia udah member tapi dia nyewa, ini film ibu saya kepengen banget nonton, gak boleh. Dia gitu. Terus akhirnya dia nonton, pulang sekolah, ibu aku udah nonton arisan. Terus aku langsung, di mana gitu kan, karena aku simpenin, aku very strict sama age.
aku sewa DVD-nya. Akhirnya aku ajak discuss. Dan sebenarnya kita harus terbuka aja kali ya, pada akhirnya jelasin iya, apa adanya, harus komunikasi juga benar. Karena kalau ditutup-tutupin juga. Tapi dia akhirnya ngaku juga kan, dia sewa. Iya gitu. benar. Tapi kalau jadi sekarang kalau si abang udah boleh dong udah lihat 17 film-filmnya. tahun kan. Udah boleh ya, dan dia Iya. udah bisa menyaring, udah ngerti. Udah mau kuliah, Ci. Aku ada oleh-oleh nih buat harusnya nanti kita kasih lagi. Ini buat aku ukurannya dong. segini tapi kayaknya cukup kok. Cukup Tehnya deh buat aku yoga. Yoga Iya. kan, rajin yoga. Tehnya itu kalau di sosial medianya yoganya sudah sampai udah sampai bisa melayang gitu ya. Yogi melayang. Jangan ngarap deh. Yoga itu tiap hari ya. Tiap hari. Yoga itu is a stress reliever juga nggak? Jadi Iya. kesibukan and then you do yoga and you're more relaxed gitu You're atau more relaxed and you're at peace with everything. peace at everything. Sekarang proyek berikutnya apa nih? Jadi aku tuh lagi ngerjain, jadi di Malaysia ada sekelompok sutradara perempuan yang terinspirasi dari perempuan punya cerita. Mereka bikin juga perempuan punya cerita versi Malaysia. Oh. Terus tapi mereka bilang terinspirasinya dari perempuan punya cerita. Tahun 2012 mereka bikin. Tahun ini akhirnya mereka mau bikin sutradara perempuan se-Asia. Berenam kita. Jadi aku akan terlibat di dalamnya. Ada 6 film pendek, each 11 menit dari sutradara Indonesia, aku, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Asia. Filipina Oh. gitu. Oke, kita bisa discuss. Bisa. Kita bisa discuss. Belum syuting sih, mau casting. Oh, casting. Aku kayaknya udah gak perlu casting. Aku tadi udah kasih lihat. Aku Perempuan yang kelaki-lakian. iya. Itu laki-lakian kok. Aku di departemen itu kelaki-lakian banget. Oke, Teh Nia Pinata di Sarasehan. Terima kasih banget, salam untuk yang di rumah ya. Kita ketemu lagi besok hari Selasa. Yes, nomor challenge. Terima kasih untuk yang sudah nonton. Selamat malam. Sampai ketemu besok. Ini mau dibawa pulang boleh.